masuk ke materi kita yang ada di depan ini, perkenalkan, nama Ibu Mila Hanifah, biasa dipanggil Mila, asal Ibu dari Padang. Umur Ibu sekarang mungkin lebih tua sedikit dari kalian. Mungkin tahun ini Ibu masih 24 tahun. Ya memang agak tua sedikit, tapi memang sesuai ya sama berat Ibu saat ini sebagai guru kalian. Oke, mungkin bisa kita mengenali dulu sebelum kita mulai masuk ke mata pelajaran kita, yaitu perencanaan penguatan jaringan untuk kelas hari ini, dengan fokus kita hari ini identifikasi kebutuhan jaringan. Jadi kita bisa mulai untuk perkenalan diri dari, boleh di pojok sana, pojok sana dan di ujung. Boleh dong tolong bisa berdiri, disebutkan namanya, nama, panggilan, asal, dan umur. Oke, perkenalkan, nama saya Renanda Anwar Selamat, biasa dipanggil, nama panggilan saya Nanda. Oke, biar aja, gak apa-apa, dia mau menyebut. Saya Murti. Perkenalkan, nama saya Febrian Zakri, panggilan Brian. Ubi tadi ya, Ubi itu jalan-jalan. Jalan kemana Dian? Jalan ke kampus, jalan Oke, ke sama. kos, terus Umurnya? umur 7x3. 21, oke. Oke, terima kasih Dian. Mungkin boleh sebelahnya. Yuyun. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Damar Kapini, panggilannya Yuni, asalnya dari Painan. Oke, terima kasih Yuni. Boleh dong teman-teman diperhatikan yang masih pegang-pegang laptop, boleh? Oke, berdiri, lanjut. Bu izin. Izin. Nama saya, hobi saya sepak bola. Bu. Sepak bola. Hobi kamu sepak bola? Iya. Oke, Main umur- sepak bola. Main sepak bola. Nah, hobi kamu sepak bola agak gimana gitu ya? Iya. Oke, umurnya berapa? 22. Bu. 22, oke. Terima kasih Tia. Lanjut. Sama-sama, Bu. Umurnya belum disebutin ya, belum disuruh duduk, coba. Umur 16 tahun. 16. Oke, terima kasih. Nama saya Kurnian Badan, hobi saya panggil Rama, hobi saya main bola. Kenalkan, nama saya Ini juga nih yang masih main-main laptop. Ini boleh dong ditengok temannya lagi kesalahan diri loh. Kenalkan, nama saya Wiksan Pasaribu, biasa dipanggil Sanur, 16 tahun, hobi bobo. Oke, lanjut sebelahnya. Terima kasih Wisan. Perkenalkan, nama saya Keiko Farah, biasa dipanggil Keiko, umur 16 tahun. Perkenalkan, nama saya Novitri Anissa, biasa dipanggil Nisa, hobi saya menonton film, umur saya 16 tahun. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah Faisani, biasa dipanggil Langka, umur saya 15 tahun. Hobi saya luasa. Umur saya 20 tahun. Kalau hobi saya berenang. Oke, terima kasih Ilham. Lanjut yang oke. Oke, terima kasih Dia. Lanjut. Terima kasih Nadia. Lanjut. Kita lanjut ya. Ini karena kita sudah perkenalan, sudah ketawa-ketawa, boleh ya ditengok ibu di depan. Yang masih nengok-nengok laptop itu, kenapa ke WC? Ngapain ke WC? Lain pokoknya. Oke, silahkan. Saya mau main game di WC. Oke, kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu identifikasi kebutuhan jaringan. Itu materi dari mata pelajaran perencanaan dan keselamatan jaringan. Ini mata pelajaran kesukaan ibu banget dari zaman SMA. Oke, tujuan pelajaran kita hari ini itu ibu harap anak-anak ibu itu bisa memahami dan menjelaskan konsep kebutuhan jaringan komputer, kemudian bisa mengidentifikasi kebutuhan teknis pengguna dan peralatan jaringan, dan yang terakhir ibu harap bisa menyusun hasil analisis sebelum kebutuhan jaringan seperti di kasus. Nah, kita masuk ke pengantar. Jadi sebelum kita merancang sebuah jaringan, kita ini harus memahami siapa sih sebenarnya, misalnya di sekolah ini siapa aja nih pengguna jaringannya, ya kan? Terus habis itu untuk apa jaringan ini digunakan, dan yang terakhir itu di mana jaringannya akan diterapkan. Misalnya contoh di sekolah ini siapa aja yang pakai jaringannya? Oke, ada lagi? Oke, bagus. Kalau untuk apa jaringan digunakan kalau di sekolah? Buka WA. Bukan. Oke, kayaknya tapi kurang benar ya yang itu. Coba yang lebih benarnya gitu. Nanti mana tahu nanti di akhir ada
harus ada. Yang kedua itu kebutuhan dan fungsional. Dia tuh kebutuhan yang dia harus ada tapi dia tuh tapi Febri belum balik ya tadi. Oke, boleh silahkan. Nah, kebutuhan fungsional ini kayak kebutuhan mungkin kayak kebutuhan dia harus ada tapi lebih ke bagian tambahan-tambahannya. Nah, kalau kebutuhan fungsional itu tuh yang harus ada itu berarti kan kita ini kalau kita ini pasti ada internetnya, pasti itu digunakan untuk berbagi file atau misalnya satu ruangan ini ada satu printer karena ada wifi, terhubung dengan wifi dia bisa terhubung untuk semua isi yang mau pakai. Terus habis itu komunikasi data. Terus habis itu kita kebutuhan non fungsional kita ini juga harus memikirkan nih jaringan-jaringan ini kita mau masang apa nih, misalnya bisa kasih sandinya sandi apa misalnya kayak WPA itulah pokoknya. Terus habis itu stabilan koneksi, kalau misalnya koneksinya nggak stabil pasti nggak bisa juga kita pakai dong, nggak berguna. Terus yang terakhir skalabilitas bisa dikembangkan, kayak misalnya wifi ini mungkin bisa dikembangkan lebih jauh dia jangkauannya. Di sini kan wifi yang misalnya di lab ini tuh jangkauannya jauh tapi yang dapat sinyal hanya yang terdekat dari sini aja, lanjut ke sebelahnya. Nah, ini langkah-langkah awal identifikasi pengguna dan perangkat. Yang pertama kita tentukan dulu jumlah pengguna dan jenis perangkatnya apa aja. Kemudian kita tentukan lokasi dan jangkauan jaringannya, sejauh apa, di mana tempatnya. Terus kemudian kita identifikasi jenis layanannya apa, apakah LAN, apakah WLAN atau internet. Dan yang terakhir kita tentukan kebutuhan bandwidth dan keamanannya seperti apa. Nah, kita masuk ke contoh studi kasus. Jadi SMA kita itu ingin membangun jaringan untuk 4 ruang kelas, 1 lab komputer, 1 ruang guru dengan total 50 perangkat komputer. Dan semua ruangan ini harus terhubung ke internet dan printer bersama. Pertanyaannya, apa saja perangkat dan topologi jaringan yang dibutuhkan? Ini perangkatnya ya, bukan jumlahnya berapa banyak, tapi perangkat apa aja yang dibutuhkan. Ada yang bisa menjawab? Ada. Oke, boleh Dafa? Perangkatnya apa aja? Terus wifi, router, switch, Udah? terus transmisinya kabel. Ada lagi yang mau jawab? Mana? Itu nggak jawaban dong. Yang berbeda, ada lagi yang berbeda. Mungkin boleh ditengok ibu ke depan ya. Kayaknya fokus banget sama laptopnya, sama HP-nya. Boleh ditengok ibu ke depan atau kita SDking dulu sebelum lanjut. Oke, boleh teman-temannya berdiri hadap ke arah sini ya. Iya dong, ke depan, hadap ke ibu. Ini hadap ke sini. Kayaknya dari sana dong, tolong fokus. Boleh tangannya diacungkan ke depan. Ya, pepet ke pundak kawannya. Ah, betul, seperti itu. Boleh contoh tuh temannya. Dia di belakang, oke. Boleh ya temannya dipijat. Jadi yang baik ya, nanti jangan pijat. Oke, sekarang putar balik. Belum 30 menit lagi. Boleh. Itu sih namanya mau menghabiskan waktu ibu ya. Boleh putar balik sekarang. Poinnya sih. Oke, lanjut. Boleh di temannya. Oke, udah selesai. Bisa kembali ke masing-masing. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Kita bahas aplikasi depan. Tidak apa, boleh temui ibu juga di belakang. Maksudnya temui ibu sebelah kelas ya, sama Andal sama Geva. Tolong ya. Iya serius. Itu tidak bohong-bohong bulan puasa, nggak boleh bohong. Jadi dari studi kasus tadi itu kita bisa bikin tabel nih aspek dari aspeknya sampai kebutuhannya apa aja. Kalau dari pengguna kita bisa tahu ada guru, siswa dan staf yang menggunakan. Karena intinya di ruang kelas komputer dan ruang guru. Di situ hanya ada guru, siswa dan staf. Kemudian untuk perangkatnya itu ada router, koin, kabel UPP, sama. Kemudian layanan apa aja itu ada internet, printer sharing, file sharing. Kemudian untuk keamanannya itu ada password wifi, firewall, akses dan topologi yang digunakan itu adalah SAT atau hybrid. Nah, setelah ini kita akan membentuk kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang untuk mendiskusikan tentang tugas kita. Nanti ibu akan membagikan LKPD di grup kelas kita. Mungkin bisa nanti dikerjakannya di rumah saja, ya kan? Oke. Kita bentuk dulu grupnya ada
quiz sebenarnya. Kita bakal main quiz. Kita bakal pakai Kahoot, boleh ya? Boleh ya? Untuk anak-anak ikut quiz ya, karena ini akan menjadi poin tambahan. Ya Allah, ketik aja lah Nak. Gimana tuh Nak? Jawab ya, nickname-nya agak normal sesuai nama masing-masing. Nanti kalau nggak sesuai nama, nanti gagal lagi. Boleh pelan-pelan aja, atau boleh juga pakai settingnya ibu, mudah kok. Boleh kan di depan. Boleh 20 detik, ini cepat, ini nggak cepat banget kok. Ini sangat mudah. Ada nggak yang salah? Ada yang salah ke depan ya. Masih ada 2 yang salah. Oke, ada yang nyebut jauh juga ya. Oke, Prof Alvin paling atas. Oke, bisa dilihat, dicerna apa jawabannya. Coba dijawab, nanti lewat lagi waktunya, tinggal 2 detik, 1 detik. Nih, satu orang siapa deh? Oke, boleh buka ya, masuk, boleh. Lama banget ya, agak lama ya, agak jauh kayaknya kamarnya ya. Oh, kepleset, oke. Gak lanjut lagi, oke. Pastikan sudah memilih ya. 14 kan? 14 kan? Siapa yang salah? Siapa yang 14? Ini masalahnya siapa orangnya? Belum bisa tuh. Oh, masih 3 orang ini ya, belum tergeser ya. Kayaknya double jadwal nih. Agak lama juga ya. Kawan mandinya. Berarti juga 14 juga. Oke, kita lanjut lagi. Nah, 15. 15. Dibuka untuk publik. Yang terakhir ya. Ini nggak ada yang mau menggeser akal kan? Nanti dia dapat double. Ngapain di Ini juga siapa ini? Yang terakhir, oke. Tebak. Jawabannya yang kuning sih, menebak. Tebak dong sama Sisko. Tebak-tebakan aja. Iya. Tuh ada yang jawab kuning, beneran lagi. Tolong ini. Nah, dari 13 sekarang. Ini 13 udah normal ya. 14 berapa? Nih, siapa yang pertama? Ini 3 dulu ya. Inilah. AI sih. Teman-teman tadi ibu ada di kos-kosannya, jadinya kayak gitu ya. Kita dapat ya yang paling penting Sasa, kemudian Asal, dan terakhir Atna. Kita mau main lagi atau gimana? Atau mau rasanya ini nggak adil bu, mau diulangin? Nggak semuanya ikut. Aduh. Tadi kan nggak semuanya ikut, terus habis itu ada murid goib ya. Ya. Kita ulangi ya. Izin kemana tuh? Oke, boleh. Atau mau materi selanjutnya kita ujikan ya? Dari selanjutnya. Mungkin boleh kalau ada pertanyaan materi 45. yang sudah ibu sajikan. Bahkan ada pertanyaan lagi, mungkin bisa ibu akhiri ya untuk kelas kita pada pagi menjelang siang